kayak sub poinnya lagi, Pak. Jadi Mm-mm. misal kayak Coba dia udah nerapin, coba kenapa, contohnya Pak? coba contohnya kamu share screen aja. Oh ya, ini Pak. Nggak bisa ini Pak, di nggak bisa share screen. Oh, bentar. Nah, coba lagi. Oh ya, bentar. Ini Pak, kayak gini. Jadi bisa, eh, ini kan dari hasil wawancaranya sebenarnya dia nerapin semua ya, Pak. Cuman dia bedanya paling ada yang ada jenis konten yang sering diupload sama yang cuman sesekali kayak gitu, Pak. Itu bisa dimasukin pengukuran juga atau gimana, Pak? Jadi, konten yang banyak diupload berarti dia banyak punya concern di situ. Jadi, misal Mm-mm. dia punya konten diupload itu mungkin di topik satu, misal generik strategi. Dia concern di situ, di generik strategi. Nah, dari situ mungkin kita bisa berikan nilai 5. Jadi sekali cutnya utuh. Tapi misal untuk preemptive strategi, dia ke situ kadang iya, kadang enggak. Nah, kan 50-50. Mungkin kita kasih angka 2 atau 3. Terus mungkin di unique selling proportion, mungkin dia hanya sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali, misal gitu, sangat jarang. Misal boleh kita kasih angka 1 atau 2. Jadi saran saya lebih ke liket, jangan pakai Goodman kalau kayak gini. Ya. Mm-mm. Berarti pakai skala 1. Mm-mm. Skalanya 1 sampai 5 sehingga nanti kamu bisa ngasih nilai angka 1 sampai 5 berapa. Berarti angka 1 itu sangat tidak kuat, angka 5 itu sangat kuat. Nah, biasanya gitu. Berarti angka netralnya di angka 3. Berarti kalau misalnya udah diinin hasilnya baru bisa dihitung ya, Pak. Berarti dia nerapinnya berapa persen Mm-mm. kayak gitu. Ya, jadi ini masing-masing instrumen itu kamu kasih skalanya nanti berapa? 1 sampai 5 itu. Kalau misalkan di satu instrumen, misalkan di itu nomor 3, unique selling proposition. Nah, ternyata di nomor 3 ini masih ada poin A, poin B, poin C. Nah, itu disendirikan lagi juga nggak apa-apa. Nanti gampang perhitungannya ada rumusnya sendiri. Nggak apa, ngitung pakai Excel aja udah cukup nanti. Udah sih Pak itu aja. Makasih Pak. Mm-mm. Oke, silakan. Yang lain? Saya, Pak, Mm-mm. udah kelihatan belum, Pak? Ya, mm-mm. Oh, ini Pak saya mau setor yang data akuisisi sama data Mm-mm. result. Nah, di sini saya bikin tabelnya pakai Excel, terbagi dua tabel. Nah, tabel pertama ini untuk bulan Februari sebelum optimasi live-nya bisa dilihat dari tanggalnya ini masih belum terjadwal, Pak. Jadi, belum followersnya masih naik masih naik turun. Terus untuk yang tabel kedua ini setelah optimasinya live itu di sini 1 bulan, jadi 1 minggu itu live-nya 2 kali, Pak, Mm-mm. di hari Kamis sama Minggu. Terus untuk kemudian setelah tabel saya tampilkan data resultnya, Pak, pakai diagram garis. em, Menggunakan diagram garis. Terus pada diagram yang pertama ini menunjukkan bulan Februari yang belum dioptimasi, bisa dilihat hasilnya ini mengalami penurunan followers karena belum konsisten untuk jadwal live-nya. Terus untuk yang diagram kedua ini setelah penjadwalan selama 1 bulan, pada bulan Maret terjadi peningkatan followers yang signifikan, Pak. Untuk Hanifa, kan tahap akuisisi datanya udah selesai. Coba ini, sambil kamu baca-baca untuk data validation. Kemarin udah dijelaskan ya, data Iya, validation Pak. proses seperti apa. Coba itu kamu kerjakan dulu. Iya, Pak. Ini nanti data Oke. Berarti resultnya, yang untuk data akuisisi, iya kenapa, Pak?
Nah, untuk data result tuh Kak, grafik seperti ini nanti saja tidak apa-apa. Setelah validationnya kita dapat. Hmm. Validasinya nanti di angka berapa. Jadi kamu bentuk histogramnya sampai ketemu rumusnya, nanti hasil validasinya di angka berapa. Oke, Pak. Hmm. Jadi yang untuk ini kayak gini ya, Pak. Udah benar. Enggak apa-apa. Ini disimpan aja dulu, berapapun itu hasilnya, sambil kamu pelajari untuk data validationnya. Yang kemarin udah kita bahas itu, rekamannya juga ada. Oke, Pak. Hmm. Udah gitu sih, Pak. Makasih, Ya, Pak. data validation ya tahapnya ya. Iya, Pak. Hmm. Silakan, yang lain. Setelah Hanifah. Tadi nih. Hmm. Coba. Setelahnya, ya. Eh, saya nggak mau Hmm. share screen tapi mau tanya saja Pak. Hmm. Gimana? Untuk konten video saya ini, Hmm. kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris apa boleh ya Pak? Misalnya, contoh, udah ada apa belum contohnya? Eh sudah ada tapi Hmm. belum ini Pak, belum masih mentah banget gitu Pak. Nggak apa-apa, pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu kemarin ini ya, nggak masuk ke batasan masalah kan ya. Berarti boleh Pak. Nggak apa-apa, selama itu nggak masuk batasan masalah, nggak apa-apa. Toh Ya kemarin kamu terus di batasan masalah juga nggak membatasi kontennya harus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. terus untuk kan kemarin saya jadinya pakai konten apa pakai AI dari TikToknya Pak. Nah itu Mm-mm. rencananya saya nanti mau ganti pakai CapCut gitu Pak. Jadi biar ngedit itu sekalian langsung dibikin text to speech gitu Pak. Ya, nggak Jadi apa-apa. ya boleh ya Pak. Karena kan Terus eh itu kenapa nggak Pak? sempat kamu masukkan, atau masuk pakai aplikasi apa kan juga belum dituliskan itu. Di bab 3 kalau nggak salah itu Ya, nanti. ya Pak. Terus yang Mm-mm. terakhir kalau semisal voice overnya itu dari sound orang gitu apa boleh ya Pak? Kan di TikTok kadang banyak sound-sound dari orang lain gitu ya Pak. Jadi bukan saya yang isi sendiri gitu, boleh nggak ya Nggak Pak? bisa, nggak bisa. Karena kemarin konsepnya narasimu atau soundnya itu adalah dari kita, bukan mengambil soundnya orang. Berarti tetap dari saya sendiri terus Mm-mm. nanti AI-nya dari aplikasi editnya gitu ya Pak. Kalau AI-nya terserah dari aplikasi manapun, karena kemarin kan batasan masalahmu itu kan perbandingan AI, kemudian sound, kemudian tanpa sound atau apa kan itu. Yang penting suaranya harus satu sama semua ya Pak. Jadi untuk AI pakai jenis suara yang itu, kalau misalkan Mm-mm. pakai yang cewek berarti pakai itu terus gitu Pak. Mm-mm. Mm-mm. Ya, baik Konsisten Pak. pakai yang mana kalau AI-nya nanti. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mm-mm. Itu aja Pak. Ya, ha. Terusnya masih ada enggak? Saya Pak, Mm-mm. Ya. Pak, saya kan sampai rencananya mau bagiin kuesionernya tuh sekarang atau besok Mm-mm. karena kemarin-kemarin Mm-mm. kan kepotong hari raya ya Pak. Dan saya Mm. mau ngeliatin dulu kuesionernya Pak. Mm. Ya, silakan. Ini Pak. Mm-mm. Nah, untuk Sebentar. ya Pak. Mm-mm. Oh, bentar. Di Ya, close dulu Elsa. di close dulu, oke. Saya kasih lihat teman-teman, maksudnya iki ya, tata krama atau moral, aspek moral yang perlu kita penuhi pada saat kita membagikan kuesioner. Pertama, kalaupun kuesioner itu kita sebarkan UR-nya di grup ya dengan salam dan seterusnya. Kalaupun di status juga dengan moral yang baik karena kuesioner itu adalah sumber data. Karena orang kalau ngisinya asal-asalan, nanti data yang kamu dapatkan juga bukan data yang berkualitas. Kan bagaimanapun kita tetap membutuhkan data yang berkualitas. Nah, bentar, sambil saya kasih lihat.
Semoga masih ada di sini. Nah, ini bentar, saya kasih lihat dulu. Nah, semoga sudah tampak di layar Anda masing-masing. Nah, kuesionernya apa? Saya tulis di sini. Angket atau kuesioner gitu ya. Kemudian ini judul penelitian Anda di sini. Kemudian bikin salam seperti ini. Dan tim penelitinya siapa? Termasuk kontaknya si peneliti. Karena gini, terkadang ada orang itu yang butuh validitas. Ini maksudnya penelitian ini benar apa enggak? Ada enggak penelitinya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap data saya, misalkan gitu. Itulah kenapa sebabnya kalau anak-anak atau teman-teman dosen itu nge-share, Pak tolong ya kuesioner ini penelitian saya, tolong diisi. Nah, kalau nggak kredibel ya nggak saya isi. Meskipun sesama teman dosen ibaratnya gitu. Meskipun anak-anak mahasiswa. Nah, kalau cara dia menulis kuesioner saja tidak baik, ya kita pun mengisi juga agak takut. Karena kan kita mengisi kuesioner itu kan pada dasarnya kita membuka diri kita. Nah, orang lain mau mengisi kuesionermu itu berarti dia membuka dirinya untuk kamu teliti. Nah, itulah kenapa aspek moral tetap harus kita pakai. Nih, penelitinya siapa? Ya, ini berarti peneliti satu itu kamu, peneliti dua saya. Ini pendidikan, ini kebetulan dua-duanya nih kita sama-sama dosen, mungkin di sini kamu tulis mahasiswa, di sini dosen dan seterusnya. CP-nya ada, gitu. Nah, ini di kepala. Kepalanya apa bagi kepala komisioner baru, kamu tulis. Nah, email, nomor HP. Kalau emang nomor HP itu nggak dibutuhkan, ya nggak usah ditanyakan. Kalau email nggak kita butuhkan, nggak usah ditanyakan. Karena ingat ya, itu ada privasi yang harus kita jaga juga. Gitu. Coba kembali ke Elsa, bisa kembali share screen. Udah saya share screen, Pak. Mm-mm, mm-mm. Oke, Ada, gimana? ada ini Pak, KTM atau screenshot Gapura biar untuk bukti Mm-mm, bahwa dia mahasiswa vokasi atau bukan. mm-mm, Terus pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, mm-mm, apakah memang mereka menggunakan akun Instagram vokasi untuk memenuhi informasi, sama bukti follow Instagramnya. mm, Nah, untuk ini Pak, untuk pertanyaan ini kan untuk jawabannya itu kan tertutup ya Pak, karena mm, kan udah ditentukan. Nah, untuk skala Likert-nya ini baiknya menggunakan linear seperti ini atau pilihan ganda ya Pak. Jadi satu mm, sangat tidak setuju, dua. Jadi ada penjabarannya masing-masing gitu Pak. mm-mm. Atau seperti ini aja nggak apa-apa. Nah, pesan disampaikan pada caption serta gambar. Nah, kalau pertanyaanmu itu sudah cukup jelas, ya pertanyaan saja tidak apa-apa. Cukup. Tapi misalkan pertanyaanmu itu menimbulkan bias, misal menimbulkan penalaran yang ganda gitu, kamu kasih deskripsi sebagai tambahan. Berarti untuk pilihan jawabannya ini boleh dalam linear kayak gini Pak. Jadi hanya ujung dan Nggak ujung saja. apa-apa. Oke. Berarti pakai skala Likert kan nanti. Ya, betul. Ya udah, gitu aja nggak apa-apa. Oke, siap. Itu aja sih Pak. Mm-mm. Diperbaiki dulu ya Elsa ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Mm-mm. Yang lain, jika masih ada, bentar saya sampai Eh, jam sa- berapa ini nanti? saya Pak Mm-mm. pakai device-nya Daryl ya Pak. Saya Ini saya pakai Frida. sampai jam 14.50. Oh ya, semoga cukup. Ya, silakan. Izin share screen ya Pak. Hmm. Ini ada. Jadi ini Pak, sama kayak Daryl kemarin suruh bikin tabel. Nah ini tabelnya udah saya bikin seperti ini Pak. Jadi Hmm. eh,
dia di breakdown lagi ada beberapa poin-poinnya, misalnya kayak optimalisasi sosial media, terus kayak ada optimasi foto profil dan optimasi konten video. Tapi untuk yang skalanya tadi saya juga masih agak bingung gitu Pak untuk nentuinnya yang kayak gimananya. Kenapa? Bingungnya di mananya? Karena apa namanya? Dia tuh kayak pas saya wawancara itu dia menggunakan semuanya nih. Kayak dia optimalisasi sosial media dia eh, iya, terus influencer iya. Nah, terus di bagian feedback konsumennya ini yang memberikan challenge pada konsumen milenial ini, nah itu dia belum menerapkan gitu, Pak. Nah, itu jadi kayak sama seperti Daryl pakai skala Likert tadi atau gimana? Lebih baik pakai tadi, pakai 1 sampai 5. Karena kalau Jadi, hanya ya dan tidak, nanti tabulasinya yang susah. oke. Berarti pakai yang Mm-mm. sama kayak Daryl tadi ya, Pak, skala Likert. Iya, pakai skala Likert 1 sampai 5. Nah, karena kamu kemarin wawancaranya terbuka, berarti kan kamu punya penilaian subjektif toh ke dia. Subjektifnya itu nanti kamu berikan di 1 sampai 5-nya. Di angka berapa? Kalau misal eh, kemarin kan saya juga udah wawancara mendengarkan jawabannya Pak. Kayak Hmm? ada di satu poin itu yang apa namanya optimasi sosial media ini tuh dia menurut saya tuh dia kayak menerapkan banget dari segi foto profil dan konten videonya. Nah ini kalau misalnya diberi nilai 5 gitu, apakah bisa atau kayak di bawah 5 gitu Pak? Kalau menurut kamu angka 5 cocok ya enggak apa-apa. Kan kamu penelitinya. Berarti Enggak apa-apa. kita ya Pak yang nilainya. Mm-mm. Ya, kalau wawancara Oke, terbuka memang begitu. oke Pak. Oke Mm-mm. Pak, udah Pak itu aja. Ya, Oke, makasih Pak. sudah? Tidak ada lagi? Saya Pak mau nanya, Mm-mm. kemarin kan saya mau Mana? pakai yang engagement yang apa berapa persen sampai berapa persen itu kan Pak. Mm-mm. Nah itu tetap pakai histogramnya Spearman atau Pearson nggak Pak? Atau tetap harus pakai? Tetap harus pakai karena eh, bagaimana kita bisa menjawab tentang valid atau tidaknya datamu kalau kita nggak tahu histogram. Jadi Oh iya. gitu. Jadi untuk semuanya saja. Misalnya saya tanya, berapa validitas datamu itu? Nah, untuk menjawab validitas datamu itu di angka 0 sampai 1, maka kita butuh histogram dulu. Kita nggak bisa menjawab berapa validnya data kita kalau kita nggak punya histogram. Misal kita mengatakan, data saya valid, karena data saya berasal dari insight misal. Data saya berasal dari IR-nya, langsung saya hitung. Tetap nggak bisa. Nggak bisa diterima jawaban kayak gitu. Karena kamu mengatakan valid, validnya di posisi berapa? Oh valid ini Pak datanya, saya yakin data ini valid. Loh, yakinmu itu di angka piro? Bisa diilmiahkan nggak keyakinanmu itu? Kalau diilmiahkan bagaimana pendekatan ilmiahnya? Kan selalu gitu ya. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan ini valid, ini tidak. Saya yakin, saya tidak. Dipercaya atau tidak. Nah itu tidak bisa. Makanya harus kita berikan pendekatan yang lebih sederhana. Nah pendekatan yang lebih sederhana itu yang kita sebut dengan pendekatan ilmiah. Jadi ilmiah itu menyederhanakan. Gitu ya. Makanya semuanya saya minta untuk menjawab validitas datamu berapa. Nah selalu begitu. Tidak hanya di bimbingan ini saja. Nanti pada saat sidang, teman-temannya sebagai pembanding pun juga saya tanya, validitas datamu angka berapa? Bagaimana kamu menjawab validitas datamu? Nah, selalu seperti itu. Oke, silakan jika ada yang lain. Ya Pak, makasih. Hmm? Permisi, Pak. Hmm? Saya mau tanya lagi buat Hmm? bahasanya tadi kan itu bisa salah satu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya, Pak. Nah, itu Hmm? harus salah satu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bisa campur gitu, Pak, dua-duanya. Kalau campur jangan.
nanti nggak apple to apple. Nah, Hmm. tetapi harus konsisten. Nah, Kalau misalkan pakai bahasa Inggris semua, ya semuanya kita pukul rata dulu, baru dibandingkan. Ingat ya kemarin ya konsepnya apple to apple kayak gimana ya. baik, siap, Pak. Terima kasih. Mm-mm. Ada yang lain? Silakan. Kita masih ada waktu. Upload dan hari ini masuk hari kelima. Sehari berapa Untuk jadinya? data-data, satu hari saya 4 kali, Pak. Empat Jadi nanti total postingan 15 maksudnya. hari. Oke, 4 postingan ya. oke. Mm-mm. Ya. Yang penting Lalu, konsisten ya sesuai dengan skenario awal ya. oh ya Pak. Untuk ini Pak, untuk data-data yang harus ditulis selain followers, misalkan saya tulis untuk peningkatan jumlah likes, terus viewers sama share, boleh atau tidak Pak? Nggak apa-apa, ditulis aja. Data yang kita kumpulkan tuh makin banyak makin baik. Tetapi perlu Anda ingat semuanya, tidak semua data bisa kita pakai. Itulah kenapa pada saat Anda proses akuisisi data, itu apapun yang ada ditulis saja. Tulis aja dulu apa adanya. Kamu pengen nulis ya tulis saja. Tergantung nanti kepake atau enggak, itu urusan nanti. Lebih baik datanya itu berlebih atau berlimpah ketimbang pas nanti tahap analisis kita nggak punya data. Nah gitu. Baik Pak, terima Ada yang kasih. lain? Yang mau tanya, Pak, Hmm? Apa lagi David? untuk data validasi itu eh, dalam apa ya penampilannya itu harus ini ya, Pak, histogram ya, Pak, Iya, data dari validasi histogram. itu. Ya. Nah, perlu diingat kemarin ya, fungsinya histogram buat apa itu ya? Kalau distribusi normal gimana, kalau distribusi tidak normal gimana, kan itu ya. Oh, begitu. Di play lagi video yang kemarin. Iya, ya, baik, Pak. Itu pertanyaan yang sering saya berikan ke teman-teman pada saat sidang ya. Histogrammu mana? Distribusimu gimana? Nah, selalu seperti itu. Wes, sampun? Oke, jika sampun, silahkan yang nulis bab 1 segera dikerjakan revisinya. Intinya itu ya, di drive itu ya. Anda upload nama filenya sudah oke ya, jangan komen. Kalau belum oke, Anda nitip dulu tidak apa-apa di drive itu, tetapi namanya pakai nama lain aja ya, biar saya tidak ngoreksi dulu. Oke, jika sudah, seperti itu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih, saya undur diri ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.